kalau secara ibadah, secara akidah dan iman, bahwa apabila malam ini kita tidak tidur di bawah langit dan besok ada makanan yang kita makan, banyak menyampaikan. Tapi ada tendensius lain bahwa sukses definisinya itu bukan material. Jadi setiap orang, kenapa saya bilang sukses itu beda? Karena setiap orang itu definisi suksesnya itu ada yang material, ada yang iman. Ada yang merasa sukses ketika dia berhasil menolong orang lain, mengabdikan dirinya untuk orang lain, mengabdikan dirinya untuk ibadahnya, untuk agamanya, untuk sosial dan apapun. Ada yang merasa sukses dengan materi yang dia sudah peroleh. Nah, sekarang bagaimana kamu memandang? Oh, ini udah kategori sukses atau belum? Ini sudah kategori berhasil atau belum? Itu masing-masing mempunyai cara pandang yang berbeda. Tergantung mindsetmu itu mau seperti apa. Kalau buat kamu sukses adalah ketika mempunyai 1 unit rumah, 2 unit mobil, sekian ratus juta tabungan, ya itu definisinya. Tapi kalau definisi sukses menurut kamu adalah ketika apa yang kamu inginkan besok, entah bagaimana caranya, Allah menyediakan. Kamu punya istri yang selalu senyum dan menghargai perjuangan kamu. Kamu punya dikelilingi oleh anak-anak kecil yang selalu memanggil kamu ayah ketika kamu pulang dan menghibur kamu ketika kamu sedang bersedih. Itu sukses, itu sukses. Jadi definisi sukses jangan kemudian mengungkung pikiran, lebih ke materi saja. Itu maksudnya. Kalau kamu mengungkung ke materi saja, maka otomatis apa yang terjadi? Kamu menghalalkan semua cara untuk mendapatkan itu. Saya diterima? Nah, pertanyaan kedua, bagaimana caranya supaya kita konsisten? Seperti tadi yang saya bilang, yang paling berat di tantangan yang saya jelaskan tadi adalah ketika mengimbangi disiplin dengan pendidikan. Ini harus balance. Lu teriak-teriak disiplin, lu ngomong-ngomong disiplin, lu pengen gua harus disiplin, pokoknya disiplin, tapi kamu malas untuk belajar, menerima pengetahuan dalam bentuk apapun. YouTube banyak, ya, nyetel YouTube sambil ditutup HP-nya pun tetap kamu bisa, dan banyak lagi. Tapi kamu tidak mau melakukan itu. Setiap saat, setiap hari kamu harus mengisi pikiranmu ini dengan ilmu pengetahuan. Kemarin dari Ramadjati menuju ke sini, ya, itu butuh waktu kurang lebih 2 jam setengah. Di 2 jam setengah itu, bahkan saya masih merasa kurang untuk mendengarkan materi di mobil. Materi di YouTube itu loh, banyak, tinggal dengerin doang, tinggal ngerti doang. Apa susahnya? Tentang apapun itu, isi terus materi sehingga kamu bisa konsisten. Karena konsisten itu butuh butuh role model, ya, butuh role model. Contoh nih, umpamanya, kamu pengen konsisten supaya kamu segera sukses, role modelnya siapa? Figurnya siapa? Di ibadah figur kita Rasulullah. Nah, di itu siapa? Yang pengen kamu jadikan role model siapa? Kamu nggak perlu kenal, kamu cukup tahu kisahnya. Kisahnya ini, kisahnya ini, kisahnya ini. Itu membangkitkan semangat kamu, sehingga itu akan terus teropeni. Oke, terjawab? Kalau untuk umur gimana? Apa? Kalau untuk umur jalan kita suka punya terus kadang gitu. Itu wajar, bro. Saya pun juga sama. Kadang saya semangat, kadang saya tidak semangat. Nah, masalahnya adalah kalau saya punya kalimat yang membuat saya ketika saya tidak semangat, saya punya kalimat. Kalimatnya begini. Hari yang indah luar biasa. Hari di mana seluruh potensi diriku meningkat, tumbuh, berkembang, berkelimpahan, beruntung. Saya bertemu dengan orang-orang yang positif, yang baik, yang mampu membentuk menyusun masa depanku dan masa depan. Berbahagialah orang-orang yang berada di sekelilingku, orang-orang yang mengelilingiku. Kamu apa? Punya? Coba kamu sendiri untuk membangkitkan semangat dirimu. Kalau yang diajarkan kalian, ya itu nggak sepanjang nggak cuma sekedar diajarkan doang.
Kalau kamu aplikasikan ke diri kamu, bagus. Saya nggak cuma ngajarin doang tuh, itu saya aplikasikan. Itu cara saya. Terus mandi, kalau saya. Dan saya masih meditasi sampai dengan ini. Masih punya rangkaian. Ya. Saya minta maaf, mungkin malam ini cukup itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, kesempatan berikutnya kita masih ada kesempatan. Titip pesan saya, diklat ini akan menjadi biasa saja dan tidak punya bekas apapun ketika kamu menutup dirimu terhadap informasi baru. Sok jago, sok pintar, sok ngerti, sok paham, sok menguasai materi. Ketika sok ini masih ada, kamu tidak mampu bergelas kosong dulu, ya, maka akan sia-sia. Ya. Baru 1 bulan yang lalu yang saya didik diklat usianya ada usia ayah-ayah kalian. Videonya di YouTube ada, di TikTok kami juga ada. Kamu lihat, rambut sudah putih masih merayap dan segala macam. Endingnya apa? Mereka sampai nangis, saya sampai belum. Kenapa? Karena merasa belum pernah mendapatkan pendidikan yang seperti ini, kemudian mampu menggerakkan hati dan jiwanya untuk menjadi lebih baik. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.